Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ingat momen pertobatan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan 20. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Ada dua peristiwa penting dalam hidup John Wesley yang berkenaan dengan pertobatannya. Peristiwa pertama adalah ketika Wesley dalam perjalanan dengan kapal ke Amerika pada tahun 1735. Di kapal itu ia bertemu dengan orang-orang Moravia dari Jerman. Ia kagum atas perjumpaan tersebut serta atas tanya jawab singkat mereka tentang keselamatan pribadi Wesley. Peristiwa kedua adalah pada tanggal 20 Mei 1738 ketika Wesley pergi ke sebuah perkumpulan Kristen di Inggris dan mendengar orang membacakan tafsiran Martin Luther tentang Kitab Roma yang membahas karya Roh Kudus dalam menjamah hati orang yang berdosa. Ini dianggap sebagai tanggal pertobatan Wesley. Kedua peristiwa ini sangat berkesan bagi Wesley dan hal ini selalu memotivasinya untuk terus melayani Tuhan dalam hidupnya, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Dalam pelayanannya, Wesley kerap kali mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya, mulai dari mengejeknya hingga melempari dengan batu. Namun Wesley tidak pernah menyerah. Ia setia melayani Tuhan hingga saat kematiannya. Rasul Paulus juga punya pengalaman pertobatan yang sangat berkesan baginya, yang mana pertobatan tersebut juga memanggilnya sebagai Rasul Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia berulang kali menceritakan kepada orang lain di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ia bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, atau ketika ia menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Pertobatannya tersebut diceritakannya juga kepada Raja Agripa, raja orang Yahudi, seraya menegaskan bahwa kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik, ia tidak pernah tidak taat, dan memang apapun yang terjadi kepadanya, Paulus tetap setia memberitakan kabar baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat pertobatannya. Ketika ia menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya, ia selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkannya dan memanggilnya menjadi seorang rasul. Ia sadar bahwa hidupnya di luar Kristus adalah sia-sia. Jadi ia sangat bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidupnya dan tetap setia menjalankan panggilan tersebut. Apapun tantangan yang dihadapinya, Paulus menjadikan pertobatannya di Damsyik sebagai motivasi utamanya dalam melayani Tuhan. Mungkin pengalaman pertobatan kita tidak sedahsyat pengalaman Paulus atau sedramatis pengalaman Wesley, tetapi fakta bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan seharusnya telah cukup untuk membuat kita tetap bertekun dalam melayaninya. Dengan selalu mengingat hal tersebut, maka kita akan termotivasi untuk tetap setia dalam pelayanan, kendati banyak tantangan yang kita hadapi. Kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita
harus menjadi motivator utama kita dalam melayaninya. Dengan demikian, kita tidak akan pernah berhenti melayaninya, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika aku tergoda untuk berhenti melayanimu, ingatkan aku pada masa pertobatanku, sehingga aku termotivasi melayanimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, tubuh yang fana pun rapuh, tapi aku rasa senang, sebab syurgalah tempatku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan